Mari kita membaca dari Galatia pasal yang kelima ayat 1. Galatia pasal yang kelima ayat 1. Saya akan bacakan bagi kita memperhatikan kata demi kata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya akan bacakan sekali lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tema khotbah kita hari ini bergerak maju. Biasanya banyak benda bergerak, tetapi pergerakannya bisa tidak maju, tapi maju mundur, ya. Ada alat-alat ataupun ada benda-benda elektronik yang bergerak tetapi bergerak di tempat. Namun firman Tuhan hari ini temanya bergerak itu maju. Pergerakannya ke depan. Bukan bergerak maju mundur, bukan bergerak di tempat, tetapi ada kemajuan. Itu yang menjadi tema khotbah kita. Nah, kenapa perlu bergerak? Mengapa perlu maju? Kalau namanya hidup aja ya, di tengah-tengah dunia begitu anak kita lahir, dia akan bergerak maju. Sesudah lahir, dia mulai pergerakan ke depan itu apa? Sesudah lahir bisa telungkup, bisa duduk, telungkup, bergerak kiri kanan, lalu berdiri, baru berjalan dan berbicara. Ini kan pergerakan demi pergerakan. Bayi tanpa pergerakan itu sama dengan mati. Ketika bayi lahir dan dia tidak ada pergerakan kemajuan, tidak bisa ngomong, ya, tidak bisa membalikkan tubuhnya, tidak ada pergerakan, itu bahaya. Bayi bahaya kalau dia tidak ada pergerakan maju. Orang percaya pun sama. Orang percaya kalau tidak ada kemajuan itu dalam tahap bahaya. Berarti kerohanian kita itu dalam bahaya itu. Tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, akan mati. Jadi kalau kerohanian mati, apa yang bisa dibuat? Orang yang mati tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi orang percaya hati-hati kalau tidak ada kemajuan. Jadi beriman itu tahap awal, sama dengan lahir. Beriman lahir, kalau bayi itu lahir. Kita beriman, percaya, lahir baru. Cukup sampai di situ? Tidak. Pasti ada kemajuan. Sesudah aku lahir baru, apalagi? Ini namanya bergerak. Orang hidup bergerak. Orang mati yang tidak bergerak. Orang yang sudah hidup rohaninya, kalau tidak ada pergerakan, itu perlu dipertanyakan. Saya ini sudah hidup atau masih mati? Kok nggak ada pergerakan apa-apa? Sekian puluh tahun saya mengaku percaya, tapi tidak ada kemajuan dalam bidang apapun. Itu perlu dipertanyakan. Karena hidup bergerak. Dan bergerak itu maju, bukan bergerak mundur, ya. Bukan mundur. Kalau dia bergerak mundur itu kemunduran. Tapi kalau bergerak maju, ini namanya pertumbuhan. Pertumbuhan rohani harus ada. Kalau pertumbuhan rohani tidak ada, pergerakan maju tidak ada, saudara sendiri akan jenuh dengan iman saudara. Saudara akan bosan dengan kerohanian saudara. Tidak bisa dia tetap di tempat, pergerakan, bergerak-gerak, seolah-olah bergerak, tapi jalan di tempat. Harus pergerakan itu maju, bertumbuh, berkembang, sampai berbuah. Barulah kita bisa menikmati kerohanian kita. Menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan makin baik, makin bertumbuh.
semakin dewasa. Anak-anak secara jasmani aja makin dewasa. Coba 20 tahun umurnya ngences terus dia di tempat tidur, gimana? Gimana hati orang tua? Harus dimandikan, udah 20 tahun usianya, dimandikan, disuapin, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kurasa orang tuanya stres. Kalau kita juga sudah lama beriman harus disuapin terus, kurasa gembalanya stres juga ya. Benar nggak? Makanya gembalanya itu banyak kali bebannya. Kenapa? Melihat jemaatnya maju mundur, nggak maju gitu. Maju sedikit mundur, maju lagi sedikit mundur. Harusnya pergerakan itu ke depan, bukan maju mundur, ya. Jadi kita harus menyadari, kita harus mengerti bagaimana yang dikatakan dengan bergerak maju dalam hal apa? Dalam hal iman, kerohanian. Harus ada pergerakan maju. Bukan berjalan di tempat, bukan bergerak di tempat, bukan maju dan mundur, tetapi maju ke depan. Kenapa itu penting? Kita harus sadar, saya ini siapa? Latar belakang saya dari mana? Kita semua ini dari dulunya adalah orang-orang yang diperbudak. Kita semua adalah orang yang latar belakang diperhamba dosa. Tidak ada kita lahir langsung merdeka. Semua kita lahir dalam perbudakan, perhambaan. Siapa yang memperhamba kita? Dosa. Siapa di balik dosa? Iblis. Jadi kalau dosa dan iblis memperhamba seseorang, tidak ada kemampuan kita untuk bisa lepas. Tidak ada. Satu manusia pun gak mampu melepaskan dirinya dari perhambaan dosa, dari kuasa iblis. Karena iblis itu lebih kuat dari diri kita. Sejak nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa. Nah kalau begitu kita harus menyadari saya punya latar belakang dari budak. Saya punya latar belakang dari hamba. Apakah enak hidup sebagai hamba? Apakah enak sebagai budak yang diperbudak? Apa maksudnya diperbudak? Yang aku mau melakukan yang benar, tapi yang jahat yang keluar. Ini namanya diperbudak. Gak mampu melakukan seperti yang aku inginkan. Gak mampu mengerjakan seperti yang kuharapkan. Yang aku mau melakukan kehendak Allah, tapi yang kukerjakan justru melawan kehendak Allah. Ini namanya diperbudak, diperhamba, tidak mampu melawan. Tidak mampu bebas lepas dari perbudakan itu. Nah ini gambarnya bisa kita lihat. Inilah gambaran diri kita dulu atau sekarang. Kalau orang yang belum dimerdekakan sampai sekarang seperti ini. Inilah gambaran diri kita yang sebenarnya kita merasa kita merdeka, kita merasa bebas karena kita tidak melihat oknum yang menguasai kita. Oknum di balik itu, di balik dosa, ada setan yang tidak terlihat dengan mata jasmani kita. Tetapi dia bekerja. Dia berkuasa, dia mengendalikan. Lihat dalam kegiatan kita, lihat dalam tingkah laku kita sehari-hari. Ada nggak kuasa yang mengendalikan kita? Inilah kuasanya. Seolah-olah manusia merdeka, seolah-olah manusia bebas. Aku bisa melakukan apa saja yang aku kehendaki, apa yang aku mau. Aku tuan atas diriku. Padahal di belakang itu ada tuan yang tidak kelihatan tapi punya kuasa. Kuasa mengendalikan kita, kuasa memperbudak kita, sehingga apa yang dia suruh itu yang kita kerjakan. Apa yang dia suruh itu yang kita lakukan. Itu namanya hamba atau budak. Budak dosa. Kalau kita hamba dan budak, berarti hubungan kita dengan Allah terpisah. Dosa itu membuat hubungan dengan Allah terpisah. Nah,
Bagaimana cara orang yang diperbudak sedangkan setan lebih kuat supaya kita benar-benar lepas dan merdeka? Ini adalah pekerjaan Allah. Allah yang memerdekakan. Itu yang kita baca ya. Kalau kita sudah terikat di sini, terikat, terkurung di dalam dosa, tidak mungkin kita keluar lagi. Makanya seringkali kita berjuang untuk lepas dari dosa, nggak bisa, gagal, karena kita terikat, terkurung, ya, di dalam penjara dosa. Maka tanpa dimerdekakan. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus yang memerdekakan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Bukan setengah merdeka, tapi sungguh-sungguh merdeka. Apa arti sungguh-sungguh merdeka? Tali pengikat iblis diputuskan. Itu arti sungguh-sungguh. Kalau masih di situ talinya, lalu kita jalan, nanti ditarik lagi. Sama dengan layang-layangan. Anak-anak kalau main layang-layangan itu udah tinggi sekali layangannya, kita kira tidak ada talinya. Padahal talinya itu masih dipegang oleh anak-anak. Ketika sore hari anak-anak mau pulang, dia akan tarik kembali layangannya. Kita sama. Seolah-olah kita bisa melakukan apa saja, seolah-olah kita sudah lepas dari kuasa setan. Tapi talinya masih ada pada setan. Sehingga waktu kematian kita, dia tarik kita. Kamu masih milikku. Karena kamu belum dimerdekakan. Kapan kamu merdeka? Talinya masih padaku. Jadi ketika tali iblis masih mengikat kita seperti ini, kita membutuhkan Kristus. Agar kita sungguh-sungguh merdeka. Bukan setengah-setengah merdeka. Sungguh-sungguh berarti tali pengikat iblis diputuskan, dilepaskan oleh Kristus. Kristus satu-satunya ini. Semua tembok dosa itu dirobohkan oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya. Jadi jalan satu-satunya merobohkan tembok pemisah antara Allah dengan manusia hanya lewat kematiannya. Pengorbanan Yesus, tidak ada jalan lain. Jadi kalau kita anggap ada yang lain, kita tidak akan pernah merdeka. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah merdeka kalau kita buat jalan lain. Karena satu-satunya yang memerdekakan manusia supaya sungguh-sungguh merdeka, lepas dari ikatan setan, adalah Kristus yang datang dari sorga, turun ke dunia, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa seluruh manusia. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi seluruh manusia. Siapa yang mau dimerdekakan. Jadi pada hari ini, kalau saudara sadar masih terikat, Kristus jawaban yang mampu memerdekakan, sehingga kita lepas dari ikatan ini. Ciri orang yang lepas, jangan nanti berpikir, aku sudah lama merdeka, aku sudah lama percaya. Apa ciri daripada merdeka? Ciri sungguh-sungguh merdeka salah satu adalah lepas dari ikatan dosa. Mari kita lihat kehidupan kita. Sejak kapan kita mengaku percaya dan sejak kapan kita lepas dari ikatan itu? Ikatan yang mengikat kita. Itu harus tahu. Maka biasanya kita yang tahu. Walaupun Tuhan tahu, tapi kita juga harus tahu. Kapan aku lepas dari ikatan? Kalau aku masih terikat terus, berarti belum lepas. Kalau pikiranku pikiran terkutuk, pikiran jahat, pikiran kotor, berarti belum lepas. Orang yang lepas dari ikatan dosa, terlepas dari semua dosa itu. Dia tidak suka lagi. Itu artinya terlepas. Terlepas berarti nggak suka. Yang kedua, menghargai kemerdekaan dengan hidup semakin kudus.
dan tidak mau kembali kepada perhambaan itu. Indonesia, negara kita, sudah lama dijajah oleh penjajah. Sekarang negara kita sudah merdeka. Apakah negara ini mau memperhambakan diri lagi kepada Belanda atau negara lain? Pasti semua bangsa Indonesia berkata apa? Sekali merdeka, tetap merdeka. Tidak mau lagi diperhamba, dijajah oleh bangsa manapun. Sekarang kita, kalau benar-benar sudah meyakini kemerdekaan oleh kehadiran Kristus, maukah kita kembali memperhambakan diri kita kepada dosa? Sementara Kristus sudah melepaskan kita. Kristus melepaskan dari ikatan dengan tujuan apa? Supaya kita menghargai itu, menghargai kebebasan, menghargai kelepasan, kemerdekaan. Kenapa? Aku tidak mampu mengerjakan, dan Kristus sudah melakukannya bagiku. Mengapa aku sia-siakan? Aku harus hargai. Cara menghargainya bagaimana, saudara? Menghargai dengan hidup semakin kudus. Itu menghargainya. Ini bukan usahaku membuat aku bebas, merdeka, sungguh-sungguh merdeka, tapi usaha Allah dari surga. Apakah aku tidak menghargai usahanya ini dengan mati tersalib? Aku menghargai dengan hidup semakin kudus dan tidak mau kembali kepada perhambaan itu. 3. Hidup sebagai hamba Allah yang rela dipakai oleh Tuhan bagi kerajaan dan kemuliaannya. Ini ciri merdeka. Orang yang telah dimerdekakan, dia tidak mau lagi memperhambakan diri kepada tuannya yang lama, kepada iblis. Tapi sekarang kuhargai kemerdekaanku ini, maka hidupku kupersembahkan, dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya, melakukan kehendaknya. Itu artinya benar-benar merdeka. Orang merdeka itu dia bisa menolak dosa, tidak mau kembali kepada dosa karena aku nggak terikat lagi dengan dosa. Berarti ada kekuatan menolak. Kita tidak dipaksa, tapi karena kita sudah merdeka, maka kita bebas menolak. Ketika dosa tawarkan, kita katakan tidak. Aku sudah merdeka, jangan kau perbudak lagi aku. Aku sudah dimerdekakan oleh darah yang mahal, jangan kau coba-coba kembali memperhambakan aku. Aku hambanya Kristus. Maka hidupku untuk Kristus, bagi kemuliaannya, melakukan kehendaknya. Jangan izinkan ikatan itu mengikat kita kembali. Yang sudah sekian lama kita terikat, tapi Kristus memerdekakan kita, jangan kembali ke situ, tapi maju. Kalau kembali berarti mundur. Siapa yang sudah dikuduskan oleh Allah, dilepaskan oleh Allah, lalu mengikatkan diri lagi kepada dosa, maka dia mundur. Maju selangkah, mundur 2 langkah. Kapan sampai tujuan? Nggak sampai-sampai. Kalau kita nggak sampai-sampai, bahaya saudara ya, bahaya. Majunya hanya 1 langkah, mundurnya sudah 2 langkah. Banyak orang di luar sana mati binasa karena kita yang sudah dibebaskan tidak maju, tidak bergerak. Kita hanya melihat kembali ke masa lalu dan digoda, kembali kita mundur. Ini membuat tidak ada pergerakan, tidak ada pergerakan maju ya. Apa beda dengan orang yang dipenjarakan? Beda ya, beda dengan orang yang keluar masuk penjara. Kan ada orang udah masuk penjara, keluar bebas. Sesudah bebas, 1 bulan bebas, tertangkap lagi, masuk lagi. Lalu keluar lagi, tertangkap lagi, maka dia terkenal keluar masuk penjara. Perbedaannya dengan kita yang sudah dimerdekakan, sungguh-sungguh merdeka itu apa? Orang yang di penjara ini hanya bebas secara fisik, tetapi secara moral dia belum dimerdekakan.
maka dia tidak punya kekuatan untuk melawan dosa. Maka begitu dia dikurung di dalam penjara, dia berhenti sejenak karena kurungan itu, karena dibatasi, gak ada kebebasan untuk melakukan dosa di dalam. Itu pun banyak juga di dalam berbuat dosa, banyak juga pengedar di dalam, kan dosa ya. Kenapa seperti itu? Karena belum dimerdekakan secara moral. Hanya tubuhnya yang dibebaskan, keluar dari penjara, maka dia lakukan lagi dosa, masuk lagi penjara, keluar lagi, masuk lagi, keluar masuk, keluar masuk. Kalau kita beda, beriman itu beda. Mengapa? Kita dibebaskan secara moral, secara iman. Jadi kalau kita sudah dibebaskan secara iman dan secara moral, kita punya kekuatan untuk menolak dosa. Aku bebas terhadap dosa, tidak lagi terikat. Bebas berarti ku tolak. Ketika dia menggoda aku, dosa tetap menggoda enggak? Kalau kita udah percaya, apakah kita enggak digodanya? Makin kuat godaannya. Semakin kita mau dipakai oleh Tuhan, justru kepada kita godaan semakin kuat. Supaya apa? Supaya hati kita mulai mendengarkan godaan itu. Ketika hati kita mendengar godaan, tidak lagi memikirkan apa yang Tuhanku kehendaki, apa yang berkenan bagi Tuhan untuk kulakukan. Karena sedang ku dengar tetangga sebelah, ku dengar kawan lamaku dulu sedang berbisik-bisik. Nah, inilah yang membuat orang percaya itu tidak bergerak maju, akhirnya berhenti. Kita berhenti kenapa? Mendengar suara musuh. Siapapun kita, kalau kita sudah dimerdekakan, tapi muncul godaan, lalu kita sendengkan telinga kita kepada godaan, pasti kita kalah. Maka Tuhan Yesus sering katakan, dengarkanlah aku, dengarkanlah suaraku, belajarlah padaku. Kan gak pernah dia bilang, dengar sikit-sikit suara musuh, gak apa-apa. Ya, kan gak gitu. Tetapi belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dengarkan aku, dengarkan firman-Nya, bukan dengarkan musuh. Siapa yang mendengar musuh, pasti kita akan kalah. Kalau orang percaya kalah, siapa yang memikirkan orang berdosa? Siapa yang memikirkan orang-orang yang masih terikat, yang masih diperbudak, diperhamba oleh dosa? Kalau bukan kita yang sudah merdeka. Maka jangan mau mendengar rayuan, godaan. Yang bekerja yang paling digoda. Kalau yang nggak bekerja, ngapain digoda? Toh nggak digoda juga nggak kerja kok dia, ya kan? Yang ambil bagian itulah yang iblis gencar menggoda, supaya ketika dia tergoda, dia jatuh, dia tidak lagi bekerja. Maka semua orang percaya diam. Itu maunya siapa? Maunya setan, maunya musuh. Kalau kita sama-sama mendengar suara musuh, siapa yang untung? Setan, bukan Tuhan. Kita hamba siapa? Ketika kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, kita menjadi hambanya Kristus. Harusnya melayani Kristus, hidupku untuk Kristus, menyenangkan Kristus, melakukan kehendaknya di dalam hidupku. Orang merdeka bergerak maju, artinya satu, sadar merdeka. Saudara sudah merdeka? Ada yang merdeka? Ya pasti ada ya. Ada yang belum merdeka? Ada. Itu pasti. Kita sendiri menyadari aku belum merdeka. Kenapa? Karena aku masih terikat dengan dosaku. Tiap hari dikuasai emosiku, tak terkendali, ya kan? Itu kan dosa, tak terkendalikan. Ini merdeka. Arti merdeka, aku bebas, ya, bebas dari dosa.
Merdeka itu bebas dari dosa. Kalau bebas dari dosa artinya bebas apa itu ya? Bebas rokok. Artinya bebas rokok artinya tidak merokok. Bebas dosa artinya tidak berbuat dosa lagi. Bebas dari dosa. Aku bebas berarti maksudnya bebas itu aku bisa tolak ketika pun aku digoda. Ketika aku mau dikuasai, aku katakan aku sudah merdeka. Tidak. Tapi orang merdeka bisa nggak digoda, dikuasai? Bisa nggak mendengarkan godaan itu orang merdeka? Bisa. Ketika kita dengarkan, disitulah kejatuhan kita. Maka iblis tepuk tangan. Pekerjaannya memang itu. Pekerjaan iblis itu menggoda orang-orang percaya yang ambil bagian melayani Tuhan. Yang percaya katanya tapi nggak melayani, jarang sekali digoda. Karena nggak digoda pun nggaknya bekerja. Ngapain digoda ya kan? Justru yang bekerja ini perlu digoda, dicobai supaya dia jatuh dan dia tidak lagi memikirkan kerajaan Allah. Dia sudah memikirkan di situ-situ, jalan di tempat. Itu maunya musuh, bukan maunya Tuhan. Maunya Tuhan, orang merdeka bebas ya. Maunya Tuhan itu orang merdeka itu bebas dari dosa, lalu memakai hidupnya untuk melayani Allah. Ini yang dikatakan bergerak maju. Pertama, aku dimerdekakan, langkah pertama. Kedua, aku bebas. Bebas, aku nggak terikat lagi dengan dosa. Kalaupun aku digoda, aku bisa melawan itu. Ketiga, aku menyerahkan hidupku dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Karena untuk itu aku dimerdekakan. Ketika kita terikat dengan iblis dan dengan dosa, nggak mungkin bisa melayani Allah. Maka Tuhan merdekakan supaya kita bisa dipakai oleh Allah melayani Allah. Jadi saudara-saudara, hidup ini harus bergerak. Pergerakannya maju. Beriman itu bergerak maju, bukan bergerak di tempat dan bergerak mundur, tapi maju. Maju ke depan. Jadi pandangan kita ke depan, bukan kiri kanan. Ya, bukan kiri kanan yang kita pandang. Bukan teman saudara kita yang kita pandang. Pandang Allah yang telah memerdekakan kita. Apa yang bisa kita buat untuk Dia? Sebagai Allah yang telah mati berkorban memerdekakan kita, apa balasanku kepada Dia? Kan gak pernah teman-teman kita yang percaya ini mati untuk kita. Enggak kan? Gak ada. Gak ada sesama kita yang mati untuk sesamanya. Tapi Kristus yang mati bagi kita, maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah dengan kemerdekaan kita. Bagaimana cara bertanggung jawab? Pakailah hidup kita melayani Allah, menyenangkan hati Allah, bebas dari dosa. Oke, baik, sampai di sini. Coba ke sebelahnya, kita harus bebas dari dosa. Jangan responi walaupun ditawarkan. Ya, harus bebas dari dosa. Itu baru bergerak maju. Tapi kalau kita responi, ya, godaannya, cobaannya, kita akan mundur. Tapi mari bebas. Hargai kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, supaya kita bergerak maju, bukan bergerak di tempat. Jalan di tempat bukan ya, tapi bergerak maju. Mobil kalau jalan di tempat saudara mau, nggak akan pernah sampai tujuan saudara. Jalannya dia tapi situ-situ aja. Kita mau mobil bergerak cepat supaya cepat sampai tujuan. Tuhan pun demikian. Kita bergerak cepat maju supaya semakin banyak orang yang sampai kepada kerajaan Allah. Kalau kita bergerak maju mundur, orang nggak akan bisa kita bawa. Nggak akan bisa kita bawa orang sampai kepada kerajaan Allah. Maju terus untuk hidup kita dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman ini bekerja di dalam hati kami. Kami mau meresponi. Kami mau memakaikan di dalam hidup kami sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus.
Kristus yang berkorban bagi kami, karena satu manusia pun tidak mampu memerdekakan dirinya. Itulah sebabnya Engkau datang dari sorga, rela menderita untuk membuat manusia yang percaya benar-benar merdeka. Dan sebagai bukti kami telah dimerdekakan, kami bebas dari dosa. Kami tidak mau kembali kepada perhambaan itu. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Kami mau persembahkan hidup kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu yang menyenangkan hati-Mu, melakukan kehendak-Mu, karena Engkau yang harus kami dengarkan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.